Kemudian daftar isinya di sini ada 40 pembahasan, tepatnya adalah 42 pembahasan sebagaimana arba'innya Imam Nawawi rahimahullah. Judulnya Arba'in yang artinya 40, tapi ternyata isinya 42 hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan seperti ini di kalangan orang Arab adalah biasa karena pecahannya atau tambahannya mereka biasa hapus ya. Jadi 43 disebut 40 nggak ada masalah. Dan ini misalnya dalam kasus yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam satu riwayat yang sahih usia beliau adalah situn 60 tahun padahal usianya 63. Nah ini tidak ada masalah karena tiganya itu dihapuskan. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama 10 sinin 10 tahun padahal tepatnya itu 13 tahun. Nah seperti ini tidak masalah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qala Rabbuna, berkata Rabb kami, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad sungguh-sungguh kana ada lakum bagi kalian fi Rasulillah dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam iswatun hasanatun, tauladan yang baik, liman kana bagi orang yang adalah dia itu yarjullah, berharap kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini surat Al-Ahzab ayat 21. Wa qala al-Mustafa, dan berkata Nabiyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Mustafa itu artinya yang terpilih. Wasallu, dan salatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni, kalian melihat saya usalli, melakukan salat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kaum muslimin rahimakumullah, penulis memulai buku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim karena meniru apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah memulai surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang itu merupakan pembukaan dari kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada hamba-hambanya. Demikian juga karena ada hadis yang sahih menurut sebagian ulama yang berbunyi kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus, yaitu terputus dari barakah. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Ruhawi dalam kitab Arba'in beliau. Nah, ini ada kitab Arba'in tulisan Imam Ruhawi ya, Arba'in Ruhawiyah. Dan hadis ini meskipun kata Syekh Albani dhaif, tapi kata Imam Nawawi hadisnya sahih. Maka kita yang bukan ulama boleh saja kita meniru sebagian ulama, yaitu kita meniru misalnya Imam Nawawi kemudian kita mengatakan hadisnya sahih, tidak ada masalah. Karena yang bukan ulama disuruh untuk meniru atau merujuk kepada para ulama rahimahumullah ta'ala. Baik, kemudian dalam muqaddimah penulis menampilkan ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah merupakan iswatun hasanah, tauladan yang baik. Ini boleh dibaca iswah, boleh dibaca uswah. Mayoritas ulama qiraah membacanya iswah dengan kasrah. Hanya satu ahli qiraat yang membaca uswah, yaitu Imam Asim bin Abi Najud, yang bacaan Imam Asim ini adalah bacaan mayoritas manusia di atas muka bumi pada saat ini ya. Adapun pada masa lalu qiraah Asim itu adalah qiraah yang jarang dipakai orang. Tapi Allah kemudian memberikan qabul, diterima oleh para manusia, kaum muslimin pada masa sekarang ini. Kemudian pada hadis penulis menampilkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat itu harus sesuai dengan apa yang kita lihat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya adalah salat harus mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama mengatakan amal ibadah tidak diterima kecuali harus memenuhi dua syarat, syarat zahir sama syarat batin. Syarat zahirnya harus mutaba'ah, sesuai sunnah, sesuai ajaran Nabi. Syarat batinnya harus ikhlas. Dalilnya sangat mudah sekali ya. Kita semuanya sudah menghafalnya insyaallah ta'ala. Pada hadis yang pertama dari Arba'in Nawawiyah, dulu sudah pernah kita bahas. Dan pada hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah juga. Baik, kita mulai hadis yang pertama. Hadithul musi'i salatahu. Nah, di situ kurang hak ya.
Karena di situ hanya tertulis hadithul musi'i salatan, maksudnya salatahu. Hadis tentang orang yang jelek di dalam salatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Nabi masuk ke dalam masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Fadakhala rajulun, maka masuklah seseorang, maksudnya orang Arab Badui, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Fasalla, lalu dia salat, fasallam, maksudnya salat tahiyatul masjid. Fasallama, lalu dia salam ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda, maka Nabi menjawab salam. Wa qala, dan beliau bersabda, irji, kembalilah, fasalli, maka salatlah. Fa innaka lam tusalli, karena kamu belum salat. Artinya salatmu tadi tidak sah. Faraja'a yusalli, maka dia kembali salat. Kama shalla, sebagaimana dia salat tadi. Jadi enggak berubah tata cara salatnya. Thumma ja'a, kemudian dia datang, fasallama, lalu salam lagi ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala irji', maka Nabi mengatakan pulanglah atau kembalilah. Fasalli, maka salatlah, fa innaka lam tusalli, Anda belum salat. Qalahu thalathan, Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Jadi kejadian itu sampai terjadi 3 kali. Nah, di sini meskipun hanya thalathan, tapi cara membacanya apa? Qalahu thalathan. Faqala, maka Arab Badui tadi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, yaitu demi Allah. Ma uhsinu, aku tidak bisa membaguskan ghairahu, selain ini. Artinya saya hanya bisa salat seperti ini. Fa'allimni, maka ajarilah saya. Faqala, maka Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri kepada salat, fakabbir, maka takbirlah, maksudnya takbiratul ihram. Thumma qra', kemudian bacalah, ma tayassara, apa yang mudah, ma'aka, bersamamu, minal Qur'an, dari Al-Qur'an, maksudnya surat Al-Fatihah. Thumma rka', kemudian rukuklah, hatta tatma'inna, sehingga engkau tenang, raki'an, dalam keadaan rukuk, yaitu sampai tumakninah. Thumma rfa', kemudian angkatlah, hatta ta'tadila, sehingga engkau lurus, atau ta'dila, ya, qa'iman, dalam keadaan berdiri. Thumma sujud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tenang dalam keadaan sujud. Thumma rfa', kemudian angkatlah, yaitu duduk di antara dua sujud, hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tenang dalam keadaan duduk. Waf'al dzalika, dan lakukanlah itu, fi salatika, dalam salatmu, kulliha, semuanya. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dikenal dengan istilah hadithul musi'i salatahu. Hadis tentang orang yang salatnya tidak baik. Orang yang menjelekkan salatnya, alias salatnya tidak baik, tidak sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun istilah ini oleh guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, istilah yang menurut beliau tidak baik dan tidak pantas, karena yang melakukan ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia orang Arab Badui, tapi dia sahabat Nabi, ya, harus kita muliakan. Tapi memang para ulama banyak yang menyebut istilah seperti ini, tapi kata beliau, istilah itu tidak ada pada ulama-ulama terdahulu. Yang muncul adalah pada ulama-ulama belakangan seperti generasi Imam Nawawi dan setelahnya. Imam Nawawi kan wafatnya tahun 676 Hijriah. Nah, generasi-generasi itu yang menggunakannya. Adapun ulama-ulama zaman dulu, yaitu para tabi'in, para tabi'in, ulama salaf, tidak ada satupun yang menggunakan istilah al-musi' salatahu. Nah, maka di sini saya menggunakan istilah itu karena kebiasaan para ulama menggunakannya, tapi perlu saya jelaskan bahwa tampaknya kita perlu beradab, sehingga dengan cara kita tidak mempopulerkan istilah ini. Kemudian kesimpulan dari hadis ini adalah bahwasanya salat itu harus tumakninah. Karena di sini dia melakukan salat tanpa tumakninah, maka Nabi mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Anda belum salat, alias salatnya tidak sah. Kenapa? Tidak ada tumakninahnya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya tumakninah adalah termasuk rukun salat. Menyelisih mereka mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa tumakninah bukan rukun salat. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa tumakninah termasuk rukun salat. Rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang kalau kita tidak melakukannya dalam suatu ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Misalnya rukun puasa, apa? Salah satunya menahan dari makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya puasanya tidak sah.
Contoh yang lain, rukun dari i'tikaf apa? Tinggal di masjid untuk ibadah. Nah, kalau tinggalnya tidak di masjid, tapi tinggalnya di musola rumah, ya. Jadi rumah kita ada sajadahnya di dalam rumahnya. Biasanya untuk sholat kita, itu bukan masjid, itu hanya musola rumah. Ya tidak sah, karena belum memenuhi rukun i'tikaf. Nah, demikian juga di sini, tumak ninah termasuk rukun sholat. Maka tanpa tumak ninah, sholatnya tidak sah. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah artinya tenang. Artinya ketika kita berada pada satu gerakan dalam sholat, gerakan rukuk misalnya. Nah, pada saat rukuk ini kita tenang. Tenangnya menurut para ulama, qadra subhanallah. Sekitar kita mengucapkan subhanallah. Karena itu kalau seseorang rukuk membaca satu kali tasbih sudah sah. Subhana rabbiyal azim. Kemudian Allahu akbar, sami Allah dengan hamidah. Sujud subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Sudah sah ya. Karena sudah ada tumakninah yaitu sekitar seseorang membaca subhanallah satu kali tasbih. Kemudian ketahuilah bahwa semua yang disebutkan dalam hadis ini itu semua adalah rukun-rukun salat. Karena di sini ada orang yang tidak paham tata cara salat, maka semua yang rukun disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perhatikan apa saja yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Pertama, kumta, berdiri. Nah, maka berdiri termasuk rukun salat. Apabila salatnya salat fardu. Kalau salatnya salat sunnah, maka ada dalil yang lain menunjukkan bahwa berdiri bukan merupakan rukun. Kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian tumak ninah dalam ruku, kemudian i'tidal, kemudian tumak ninah dalam i'tidal, kemudian sujud dua kali, tumak ninah dalam sujud tersebut, kemudian duduk di antara dua sujud, tumak ninah di dalamnya. Nah, ini semuanya termasuk rukun. Tapi ada sebagian rukun yang belum disebutkan dalam hadis ini karena hadis ini merupakan ringkasan, ya. Maka hadis kalau kita panjang lebarkan, hadisnya sebenarnya tidak sampai di sini saja, tapi ada tambahannya. Nah, maka ringkasnya saja, rukun sholat yang belum disebutkan dalam hadis ini adalah yang pertama ketika kita masuk sholat, yaitu niat, itu termasuk rukun sholat. Kemudian di akhirnya ada tasyahud akhir, itu adalah rukun sholat. Kemudian salawat setelah tasyahud akhir, itu juga rukun sholat. Kemudian duduk tasyahud akhir, itu juga rukun salat. Kemudian salam itu juga rukun salatnya. Insya Allah mengingatnya gampang ya. Karena semua yang disebutkan dalam hadis ini yang bagian tengah, yang bagian awalnya tambahin niatan, yang bagian akhirnya tambahin tadi tasyahud akhir, salawat, kemudian duduk tasyahud dan salam. Tambah satu lagi tartib, harus urut. Maka salatnya kalau tidak urut sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, salatnya tidak sah ya. Sujud dulu baru rukuk misalnya, tidak sah seperti ini. Kemudian di sini ada khilafiyah dalam hal membaca Al-Fatihah. Di sini Nabi mengatakan, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Menurut mayoritas para ulama, apa yang mudah dari Al-Quran maksudnya Al-Fatihah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, kullu salatin, setiap salat, la tuqra'u fiha bi ummil kitab, yang tidak dibaca padanya Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka salatnya kurang alias tidak sah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lain. Nah, maka kaidahnya mengatakan hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Kalau di sini disebutkan Al-Fatihah, kalau tadi disebutkan apa yang mudah, berarti itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyelisih mayoritas para ulama adalah mazhab Hanafi lagi. Mereka berpendapat bahwa surat Al-Fatihah bukan rukun karena Nabi di sini hanya mengatakan bacalah apa yang mudah. Maka membaca surat wal asr saja misalnya sudah sah menurut mereka atau surat-surat yang lain ya, tapi kita mengikuti pendapat mayoritas ulama saja karena jelasnya dalil yang mereka pakai. Baik, kita lanjutkan bab yang kedua atau hadis yang kedua, al-khusyu', khusyuk di dalam salat. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yang syarifu, sungguh dia selesai, maksudnya dari salatnya. Wa ma kutiba, dan tidaklah ditulis lahu untuk dia, illa usyru salatih, kecuali 1/10 dari salatnya, tus'uha atau 1/9-nya, thumnuha atau 1/8-nya, sub'uha atau 1/7-nya, sudsuha atau 1/7-nya, 6-nya,
khumsuha atau seperlimanya, rub'uha atau seperempatnya, thuluthuha atau sepertiganya, nisfuha atau setengahnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud hadis ini adalah salat yang kita lakukan, yang ditulis oleh Allah atau yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang berpahala, itu hanyalah yang kita khusyuk padanya. Jadi misalnya salat 10 menit, khusyuknya 5 menit. Nah, yang ditulis oleh Allah 5 menit itu. Adapun yang 5 menit sisanya ini hanya berfungsi menggugurkan kewajiban saja. Anda sudah salat duhur 10 menit, tapi khusyuknya hanya 5 menit. Nah, dicatat oleh Allah 5 menit. Tapi yang 5 menit berikutnya ini hanyalah menggugurkan kewajiban salat. Itu makna dari wa ma kutiba, ya, tidaklah ditulis kecuali sepersepuluhnya, itu maksudnya kalau khusyuknya sepersepuluhnya. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa khusyuk sangat penting sekali karena dia merupakan roh atau inti dari ibadah salat. Maka yang harus kita tiru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat kita itu ada dua, ya. Yang pertama perkara zahirnya, yang kedua perkara batinnya. Kalau perkara zahirnya, ya, gerakan-gerakan salat kita harus sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan-bacaan yang kita ucapkan harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah perkara batinnya, yaitu masalah khusyuk. Rasulullah kalau salat sangat khusyuk sekali. Dan ini para ulama-ulama yang tingkatannya sudah tinggi, mereka juga bisa mencapai tingkatan yang khusyuk sangat dahsyat sebagaimana khusyuknya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa Imam Bukhari ketika sedang salat malam, maka beliau ada hewan yang menyengat beliau di punggung beliau. Tapi beliau lanjutkan salatnya. Selesai salat baru beliau mengatakan, ini tolong dilihat di belakang saya ada apa ini. Nah, ternyata di situ ada kalajengking atau yang semisalnya sudah menyengat beliau berkali-kali di beberapa tempat. Jadi saking khusyuknya itu disengat kalajengking dan semisalnya itu, beliau masih lanjutkan salatnya karena tidak terasa, hanya terasa sedikit-sedikit aja. Kalau kita kan nyamuk aja sudah susah, bukan main kan. Nah, itu baru nyamuk. Bagaimana kalau kalajengking atau ular dan yang lainnya? Ada lagi seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat malam, tiba-tiba dipanah dan panahnya tembus pada tubuhnya. Nah, kemudian dia ambil anak panahnya, kemudian dia lepas. Tapi dia lanjutkan ibadah salatnya. Darah bercucuran. Selesai dia salat, baru dia bangunkan temannya yang tidur di sebelahnya. Karena waktu itu berjaga 2 orang. Nah, kemudian temannya mengatakan, kenapa tidak kamu bangunkan sejak tadi? Maka dia mengatakan, saya sedang membaca ayat-ayat Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Saya malu kepada Allah kalau belum selesai membaca kalamnya saya sudah merampungkan sholat saya. Maka saya lanjutkan. Nah, tapi musuhnya begitu mengetahui bahwa panahnya sudah mengenai sasaran, dia langsung pergi. Nah, makanya dia bisa melanjutkan ibadah sholat malamnya. Dan itulah kekhusyuan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meniru apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, apa dalilnya bahwa khusyuk adalah inti salat selain hadis ini? Dalilnya kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah Al-Mu'minun. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman, yaitu yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Nah, di sini disebutkan oleh Allah khusyuk saja. Padahal salat itu ada banyak. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada panjangnya, berdiri. Nah, tapi semuanya tidak disebutkan oleh Allah. Yang disebutkan adalah khusyuk saja, menunjukkan bahwa itulah yang sangat penting atau yang paling penting. Karena itulah di dalam sholat kita hendaklah meminta tolong kepada Allah supaya bisa khusyuk. Gimana caranya? Nah, wafid doa il-ma'thur, pada doa yang diriwayatkan dari Nabi, Nabi membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min salatil la tanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari salat yang tidak berguna. Salat yang tidak berguna maksudnya apa? Yang tidak tanha 'anil fahsya' wal munkar. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, kalau salat kita tidak khusyuk, tampaknya tidak akan bisa berfungsi yang sangat banyak. Makanya berdoa dengan doa ini sangat penting.
bisa kita lakukan di waktu mustajab, antara adzan dengan qamat itu adalah waktunya mustajab. Bisa juga kita baca doa ini pada saat kita sujud. Yang penting doa ini jangan pernah ditinggalkan, ya, karena yang bisa membantu kita untuk khusyuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita setiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami minta tolong. Ini doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya. Kita lanjutkan bab yang ketiga, as-sutrah. Sutrah itu penutup bagi orang yang salat, yang ditaruh, pembatas yang ditaruh di depan orang yang salat. An Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum, apabila salat salah satu kalian, falyusalli ila sutrah, maka hendaklah salat menghadap kepada sutrah, pembatas tadi. Wal yadnu, dan hendaklah dia mendekat minha, kepada sutrah tersebut. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud. Kaum muslim rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disyariatkannya menggunakan sutrah pada saat sholat. Dan ini berlaku untuk dua orang. Satu, imam. Yang kedua, orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka makmum cukup memakai sutrahnya imam. Artinya imam kalau sudah ada sutrahnya, maka makmum tidak usah pasang sutrah masing-masing. Apa hukum sutrah ini? Diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan sunnah, minoritas ulama mengatakan wajib. Dan pendapat wajib inilah yang dipilih oleh Syekhul Albani dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah ini sudah dibahas oleh salah satu santri kami di pesantren Thalibul Quran. Ya, hukum sutrah menurut para ulama. Nah, ringkasnya ada dua pendapat tadi. Santriwati yang menulisnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan perintah mendekat kepada sutrah. Jadi antara kita sholat dengan sutrah yang kita pasang jangan terlalu jauh. Misalnya 3 meter ke depan, itu terlalu jauh. Dan perintah ini pun juga sunnah menurut mayoritas para ulama. Karena memang asal sutrahnya sendiri sudah sunnah. Nah, maka perintah di dalamnya pun juga apa? Sunnah juga. Nah, untuk menerapkan hadis ini bagaimana caranya? Caranya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, antara tempat sujud Nabi, wa bainal jidar, dengan tembok yang merupakan sutrah salat, adalah mamar rusyad, sekira bisa dilewati oleh kambing. Ya. Jadi ringkasnya, antara kepala kita sujud itu dengan sutrah yang kita pasang di depan kita, maka itu sekitar 1 jengkal. Ya. 1 jengkal ini bisa dilewati oleh seekor kambing. Jadi jangan mepet betul dengan sutrahnya, itu malah kita akan terganggu karena mepet begini, tapi ada jedanya. Nah, seandainya mepet gimana? Ya sah-sahnya sah saja, tapi kalau mau sesuai sunnah Nabi maka ada jedanya begitu. Jadi kalau kita sholat menghadap ke tembok, nah, maka kepala kita jangan nempel temboknya ya, tapi hendaklah dikasih jeda sedikit. Itulah jarak antara kepala dengan sutrah dengan jarak yang dekat. Adapun kalau dihitung dengan kaki, maka antara kaki kita berdiri sampai sutrah yang kita pasang itu sekitar 3 hasta kita. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Nabi salat wa bainal qiblah thalathatu adhra. Kiblatnya antara kiblat beliau, maksudnya antara sutrah beliau ada 3 dhira, 3 hasta. Nah, 3 hasta ini kalau ngitungnya dari kaki kita berdiri sampai kepada sutrah. Adapun kalau dari kepala kita sujud sampai kepada sutrah, maka 1 jengkal tadi, sama saja. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara mempraktekkan hadis ini ya, terutama ibu-ibu yang salat di rumah ya, maka dia pasti saja menggunakan hadis ini karena dia salat sendirian atau dia sebagai imam untuk para anak-anaknya, nah, dia perlu memakai sutrah. Sutrah tujuannya apa? Supaya tidak terganggu oleh orang-orang yang lalu lalang. Karena kalau sudah ada pembatas di depan kita, maka orang tidak akan lewat di depan kita. Kalau di depan kita ada tembok, nah kita mendekat ke tembok tadi, ya otomatis orang kalau mau lewat di belakang kita, bukan di depan kita, karena sudah apa? Terhalang oleh tembok tersebut yang dekat dengan tempat kita sujud. Baik, kita lanjutkan bab yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man shalla salatana, barang siapa yang salat seperti salat kami, yaitu umat Islam, wastaqbala qiblatana, dan menghadap ke arah kiblat kami, wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kami, fadzalikal muslim, maka itulah orang muslim, alladzi lahu, yang memiliki zimmatullah, perlindungan dari Allah, keamanan dari Allah, wa zimmatu rasulih, dan perlindungan dari rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tukhfiru, maka janganlah kalian itu merusak Allah, kepada Allah, fi zimmatihi, dalam perlindungannya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya jangan mengganggu orang muslim karena dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengganggu orang yang dilindungi oleh Allah berarti menantang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim rahimakumullah, yang berkaitan dengan bab adalah wastaqbala qiblatana, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat hukumnya apa dalam sholat? Wajib. Tapi bukan termasuk rukun. Kok bisa wajib tidak termasuk rukun? Nah, begini. Dibedakan antara rukun dengan syarat. Ya. Menghadap kiblat ini termasuk syarat di dalam sholat. Sama dengan apa? Berwudu atau bersuci sebelum sholat. Itu adalah syarat. Apa sih bedanya antara rukun dengan syarat? Kalau syarat ini menghadap ke arah kiblat, demikian juga suci dari hadas, itu berlangsung dari awal sampai akhir salat. Adapun kalau rukun tadi kan tidak ya. Rukun itu sujud. Nah, pas sujud saja. Ketika kita bangkit ya sudah tidak sujud lagi. Nah, itu rukun. Jadi rukun itu salah satu bagian dari ibadah salat itu. Adapun kalau syarat ini bukan satu bagiannya tapi harus menyertainya dari awal sampai akhirnya. Maka suci dari hadas termasuk syarat. Kenapa? Syarat sahnya salat. Kenapa? Karena dia dari awal salat sampai akhir salat harus menyertai kita. Begitu kita buang angin misalnya, padahal belum salam ke kanan, berarti salat kita batal. Kenapa? Karena dia tidak menyertai kita sampai akhir salat. Itulah yang disebut sebagai syarat. Nah, menghadap kiblat juga begitu. Ibu-ibu sedang sholat, kemudian melihat anaknya mau jatuh, akhirnya dia membalikkan badan ngambil anaknya. Ya salatnya batal karena dia tidak menghadap ke arah kiblat. Sementara menghadap ke arah kiblat termasuk syarat sah salat. Nah, ini banyak orang yang tidak paham ya. Karena saya lihat ada seseorang sholat, kemudian melihat anak kecil mengambil apa itu kabel HP yang ditancapkan itu. Kemudian dia menangkap anak tadi maju ke depan, majunya beberapa langkah, 3 meter atau berapa waktu itu. Nah, setelah itu kemudian dia balik ke soft, bukan mundur, tapi baliknya membalikkan badan. Astagfirullah, ini nggak paham agama kayak begini. Kalau mau balik lagi mestinya mundur supaya badan kita tetap menghadap ke arah kiblat. Nah, begitu dia membalikkan badan, kemudian balik ke soft dengan menghadap ke arah timur, ya sudah batallah salatnya karena dia tidak memenuhi syarat sah salat, yaitu istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Maka masalah ini sangat penting. Ya. Kemudian menghadap ke arah kiblat ini perlu dibahas dua hal. Yang pertama, anggota-anggota tubuh kita pun disuruhkan untuk menghadap ke arah kiblat. Sehingga kalau sholat, kakinya jangan miring begini. Telapak kakinya jangan begini. Tapi hendaklah diluruskan menghadap ke arah kiblat. Karena kalau kita miring begini berarti jari-jari kita tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, maka hendaklah diluruskan. Kalau hanya miring sedikit saja insya Allah nggak masalah ya. Yang penting masih apa? Dikatakan menghadap ke arah kiblat. Tapi ketika miringnya banyak, ini menghadap kemana ini? Kiblatnya di sana malah kita sholatnya ke tempat yang lain. Nah, tidak benar seperti itu. Ya. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang awam yang tidak belajar agama. Nah, maka orang yang belajar agama jangan seperti mereka. Harus kakinya orang yang belajar agama ketika sholat berbeda dengan orang-orang awam tersebut. Kemudian yang kedua, pembahasan istiqbal kiblatan ini adalah bahwa menghadap ke arah kiblat itu kewajiban kita bukan menghadap ke badannya Ka'bah, tapi hanya kewajibannya menghadap ke arahnya saja. Maka di Indonesia ini arahnya timurnya Ka'bah. Sehingga orang Indonesia kewajibannya salat menghadap ke arah barat saja. Itu sudah menghadap ke arah Ka'bah. Tidak harus softnya dimiring-miringkan seperti yang viral pada beberapa tahun yang lalu ya. Dulu kan sempat viral kan, semua masjid dimiring-miringkan sampai bertengkar antara takmir masjid dengan apa? Antara sebagian takmir dengan takmir yang lainnya. Gara-gara satunya setuju dimiringkan, satunya tidak.
Nah, itu sebenarnya mereka perlu mengacu kepada Quran dan Sunnah, bagaimana Allah mengatakan dalam hal itu, bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu. Allah mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan ke badannya Masjidil Haram, tapi ke arahnya saja. Makanya para ulama mengatakan, mayoritas mereka mengatakan bahwa syatral Masjidil Haram ini menunjukkan wajibnya kita menghadap ke arah saja. Orang Indonesia salatnya menghadap ke arah barat, sudah sah. Meskipun tidak betul-betul menghadap ke badannya Ka'bah. Badannya Ka'bah katanya agak ke sana ya. Nah, ini lurus ke sana, nggak ada masalah. Ini dari Al-Quran. Kalau tidak terima dengan tafsiran seperti ini, padahal itulah tafsiran para ulama kita, maka ada lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Ma bainal maghribi wal masyriqi qiblatun." Antara timur dengan barat semuanya adalah kiblat. Maksudnya gimana ini? Ya. Antara timur dan barat semuanya adalah kiblat. Nah, Nabi kan berada di Madinah. Madinah itu utaranya Mekah, sehingga salatnya menghadap ke arah selatan. Nah, ketika Nabi menghadap ke arah selatan itu, beliau mengatakan antara timur dan barat semuanya kiblat. Artinya lurus ke selatan pas pada Ka'bahnya itu juga sah, agak miring sedikit juga sah, agak miring sedikit juga sah. Sama dengan orang Indonesia, menghadap lurus ke arah barat sah, agak miring sedikit dipaskan badannya Ka'bah juga sah, tapi tidak harus seperti itu. Ini dalilnya sudah sangat jelas sekali, tapi sayang orang-orang masih mengikuti nafsu atau apa namanya kemantapan, padahal agama itu bukan berdasarkan kemantapan, tapi agama itu berdasarkan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Bab yang kelima, an-niyah, tentang niat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu 'ala al-mimbar, bahwasanya Umar di atas mimbar qala mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'mal, tiada lain amal-amal itu binniyat, dengan niat-niat. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain likulli imri'in, untuk setiap orang, manawa, apa yang dia niatkan. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadisnya adalah tiada lain sahnya amal itu dengan niat. Maksudnya di sini amal ibadah ya. Jadi amal ibadah tidak akan sah tanpa niat. Kalau amal biasa, makan, minum, mandi, nggak perlu niat ya. Tapi kalau ibadah perlu niat. Contohnya apa? Anda junub. Nah, ada di situ ibadah namanya mandi junub. Nah, ketika mandi junub ini harus ada niatan. Niatannya apa? Ya niatannya mandi junub, atau niatannya membersihkan hadas, atau niatannya akan sholat. Nah, itu sudah niatan. Ya, salah satu dari niatan, tiga niatan itu silahkan pilih. Pokoknya ada niatan. Tapi kalau setelah kita junub, kemudian kita renang, karena biasanya memang renang, tanpa ada niatan untuk mandi junub. Nah, setelah selesai renang, meskipun seluruh badan kita ini sudah basah, maka kita masih junub, belum selesai dari junub. Kenapa? Mandinya belum niat. Itulah makna hadis ini. Tiada lain sahnya amal itu, yaitu amal ibadah, dengan niat. Tanpa niat tidak sah. Makanya niat termasuk dalam apa? Rukunnya sholat. Menurut mazhab Syafi'i, niat termasuk apa? Rukunnya sholat. Maka ketika awal kita mengangkat tangan, ya Allahu Akbar, nah, ini kan kita mulai sholat ini. Nah, waktu itulah kita hadirkan niat kita. Niatannya ditegaskan, sholat apa? Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Tidak usah diucapkan, karena niat itu tempatnya adalah dalam hati, sebagaimana kesepakatan para ulama. Karena itu mayoritas ulama tidak menyuruhkan untuk melafalkan niat. Ya, hanya mazhab Syafi'i yang menghasung untuk melafalkan niat. Tapi sebenarnya pelafalan niat itu fungsinya hanya untuk membantu hati saja. Artinya supaya Anda tidak lupa, nah, maka dilafalkan. Tapi kalau sudah ingat, ngapain dilafalkan? Nggak perlu lagi. Ya. Karena itu kita salat hendaklah kita betul-betul sadar, ini mau ngapain ini ya? Mau salat apa ini? Salat duhur kah? Salat duha kah? Kalau salat sunnah mutlak ya tidak ada niatan khusus, yang penting salat gitu aja. Tapi kalau salat yang khusus harus ada dimunculkan niat tadi. Salat duhur ya salat duhur. Orang ikut jamaah salat duhur tapi niatannya salat duha, ya salat duhurnya tidak sah karena dia niatannya adalah salat duha. Demikian yang dimaksud dari hadis ini. Kemudian kalimat yang kedua, tiada lain, masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan.
Ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini kalimat baru dengan makna baru atau hanya kalimat pengulangan dari kalimat sebelumnya. Sebagian mengatakan ini hanya pengulangan dari kalimat sebelumnya. Hanya lafalnya berbeda tapi maknanya sama. Tapi kita punya kaidah dalam ilmu usul fikih ya bahwasanya at-taksis aula minat ta'kid. Yang artinya kalau kalimat kedua itu dimaknai dengan makna beda, itu lebih utama daripada kalau kalimat kedua dimaknai sama dengan kalimat pertama. Jadi innamal a'malu binniyat ini maknanya berbeda dengan wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Kalimat yang kedua maksudnya adalah setiap orang mendapatkan yang dia niatkan. Niatnya karena Allah, ya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena dunia, ya hanya dapat dunia, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Anda niat salat zuhur, ya dapat salat zuhur. Niat salat asar, berarti dapat salat asar. Niat salat sunnah, berarti dapat salat sunnah. Makanya niatan menurut para ulama fungsinya intinya dua. Satu, untuk membedakan antara ibadah dengan non-ibadah. Yang kedua, untuk membedakan ini ibadah apa. Apakah ibadah fardu, apakah ibadah sunnah. Kalau ibadah fardu, fardu yang apa? Fardu duhur, fardu asar, dan sebagainya. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika salat betul-betul hendaklah kita hadirkan niat dalam hati ya. Allahu Akbar. Nah, kita dalam hati kita mengatakan ini salat dulu, saya niat salat dulu. Kalau itu salat duhur. Dan para ulama mengatakan meskipun wajibnya niat adalah di awal melakukan salat tadi, tapi alangkah bagusnya kalau sampai akhir salat itu sampai salam itu kita niatnya selalu hadir terus. Dan itulah rahasianya kenapa orang salat disuruh Allahu Akbar. Kemudian bergerak lagi Allahu Akbar. Nah, itu fungsinya menurut para ulama supaya kita selalu menghadirkan niat dalam salat kita bahwa kita sedang salat. Betapa banyak orang yang salat, mungkin termasuk kita, salat tapi bayangannya membayangkan perkara-perkara yang di luar salat. Nah, itu berarti nggak sadar sedang salat. Bahkan konon ada orang yang salat di tengah-tengah salat tiba-tiba dia merangkul begini, merangkul sesuatu yang kosong di depannya. Nah, nampaknya dia membayangkan sesuatu kemudian seolah-olah ada orang di depan dia yang dia rangkul. Nah, itu sama sekali tidak ada kekhusyuan padanya, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini ya sebagaimana biasanya satu pertemuan sekitar 5 hadis. Maka insya Allah pengkajian kitab ini ya akan selesai setiap satu pertemuan 5 hadis sampai 40 hadis. Inilah yang dapat disampaikan benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan pertanyaan bisa disampaikan seperti biasanya pada nomor yang sudah disiapkan. Atau juga mungkin pada nomor yang baru saya ini ya supaya lebih mudah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.